Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A, dari reguler B2, Fakultas Teknik Industri di Universitas Widyatama. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Rifki Taufik A, lalu yang kedua Nada Nabila, lalu yang ketiga ada Desinta, lalu yang keempat ada Cynthia Aprilia. Kami di sini akan sedikit membahas atau mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah sistem kerja dan ergonomi. Tema yang kami ambil yaitu analisis beban kerja mental. Untuk judul tugas akhirnya sendiri yaitu analisis beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX terhadap produktivitas indeks di Lab R&D formulasi di PT XYZ. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Desinta. Ya, sebelumnya mari kita bahas mengenai beban kerja. Dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang baik terhadap kemampuan fisik, kemampuan kognitif, maupun keterbatasan manusia yang menerima beban tersebut. Kemampuan kerja seorang tenaga kerja berbeda dari satu dengan yang lainnya, dan sangat tergantung dari tingkat keterampilan, kesegaran jasmani, keadaan gizi, jenis kelamin, usia, dan ukuran tubuh dari pekerja yang bersangkutan. Beban kerja atau workload dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. Beban kerja merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan, karena beban kerja merupakan salah satu yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya, mari kita bahas sedikit mengenai PT XYZ. PT XYZ merupakan salah satu industri yang bergerak pada bidang kesehatan yang berdiri sejak tahun 1966 dan dimulai dari usaha kecil hingga menjadi salah satu industri terbesar di Indonesia. Di dalam bidang kesehatan, PT XYZ mempunyai beberapa anak perusahaan yang berdomisili di Jakarta dan di Cikarang. Beberapa anak perusahaan tersebut memproduksi berbagai jenis produk kesehatan dalam sediaan farmasi seperti obat generik, obat injeksi, obat OTC, dan lain-lain. Pengembangan obat terpusat pada salah satu plant PT XYZ yang berdomisili di Cikarang, yaitu pada bagian R&D Plant Cikarang. Dan berikut adalah struktur organisasi R&D formulasi. Kedudukan tertinggi ada Head Manager R&D, lalu Manager Formulasi, Officer Formulasi, Formulasi Staff, dan Formulasi Operator yang bertanggung jawab langsung terhadap Manajer Formulasi. Dan responden dari analisis yang kelompok kami lakukan adalah Formulation Operator. Formulation operator sendiri memiliki job desk sebagai berikut, yaitu melakukan pengerjaan formula skala lab dan skala pilot yang telah diberikan officer, formulasi dari mulai tahap penimbangan bahan, proses pengerjaan produk penelitian hingga menjadi produk jadi dan siap untuk dianalisis oleh subbagian analisa development. Operator dituntut untuk mengerjakan formula dengan proses yang efisien dan efektif untuk memenuhi target KPI yang telah ditargetkan pada tiap tahunnya. KPI sendiri merupakan alat pengambilan keputusan yang berguna karena KPI dapat memudahkan organisasi atau perusahaan dalam mengukur kinerja individual serta membantu mengevaluasi kinerja organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan visi strategi yang dimiliki. Dan produktivitas indeks merupakan sebuah indikator
untuk mengukur tingkat kinerja operator dalam mengerjakan main job dan sub job di tiap bulannya. Berdasarkan data produktivitas indeks tersebut yang diambil dari Mr. X pada tahun 2019 dan 2020, didapatkan sebuah grafik yang fluktuatif, yaitu bisa diartikan sebuah kinerja yang kadang naik dan kadang menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor beban kerja mental. Yang pertama, tekanan dari atasan untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin, lalu proses pengerjaan formula yang rumit sehingga dibutuhkan tenaga yang lebih, lalu pengoperasian alat dan mesin yang berat, penimbangan bahan dengan penanganan khusus, lingkungan tercemar seperti berdebu karena efek dari proses pengerjaan formula, dan pekerjaan yang dipotong-potong dengan pekerjaan yang lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nada. Silahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang kami gunakan, yaitu menggunakan metode NASA TLX atau NASA Task Load Index. Apa itu metode NASA TLX? NASA TLX merupakan prosedur rating multidimensional yang membagi workload atas dasar rata-rata pembebanan 6 dimensi. Apa saja 6 dimensi itu? Yang pertama ada mental demand atau kebutuhan mental. Adalah tinggi aktivitas mental dan persepsi yang dibutuhkan, seperti berpikir, memutuskan, menghitung, mengingat, memperhatikan, mencari, dan sebagainya. Yang kedua ada temporal demand. Apa itu temporal demand? Temporal demand adalah kebutuhan waktu, yaitu besar tekanan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga ada effort, yaitu tingkat usaha. Adalah seberapa keras Anda harus bekerja. Lalu yang keempat ada physical demand, yaitu kebutuhan waktu. Adalah besar tekanan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas. Apakah Anda bekerja dengan cepat atau lambat? Selanjutnya ada on performance, yaitu sukses tidaknya Anda menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan oleh atasan. Dan terakhir ada frustration level, yaitu tingkat amat tidak bersemangat, perasaan terganggu, atau stres. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel yang kami lakukan adalah dengan cara subjektif menggunakan kuesioner NASA TLX. Cara pengisian melalui kuesioner di dalam Google Form yang disebarkan kepada 25 responden pegawai R&D PT XYZ. Apa saja pengukuran untuk metode NASA TLX? Pengukurannya dibagi dengan 4, yaitu yang pertama ada pembobotan, yaitu responden diminta untuk memilih salah satu dari 2 indikator. Dan kedua ada pemberian rating. Responden diminta memberi rating atau nilai terhadap 6 indikator tadi, beban mental dengan rating 0-100. Dan ketiga, ada menghitung nilai produk. Dengan rumus produk sama dengan rating dikali bobot faktor. Hasil perhitungan nilai produk dibagikan dengan angka pada kolom jumlah. Dan keempat, ada interpretasi skor, yaitu menentukan kategori dari sangat tinggi dan yang paling rendah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Silahkan. Baik, untuk mengetahui kategori beban kerja mental dari hasil perhitungan nilai WWL dapat ditetapkan mengikuti standar indikator interpretasi skor dalam metode NASA TLX. Adapun standarnya terdiri dari yang pertama kategori sangat rendah, yaitu dengan skala 0 sampai 20. Yang kedua kategori rendah, yaitu skala 21 sampai 40, kategori sedang dengan skala 41 sampai 60, kategori tinggi skala 61 sampai 80,
dan kategori sangat tinggi, yaitu skala 81 sampai 100. Dari hasil perhitungan data sebelumnya, maka diperoleh hasil bahwa 72% operator R&D menunjukkan beban kerja mental yang sangat tinggi, yang artinya pekerjaan ini lebih banyak dipengaruhi beban psikis. Untuk perhitungan skor per elemen, dapat dilihat bahwa indikator beban kerja on performance atau OP memiliki rata-rata skor paling tinggi dengan skor sebesar 427. Hal ini berkaitan dengan nilai produktivitas indeks, di mana responden, yaitu operator R&D, selalu mencapai bahkan melebihi target produktivitas indeks yang telah ditentukan. Untuk peringkat kedua diperoleh skor 407, yaitu mental demand, yang berkaitan dengan aktivitas mental. Dan di peringkat ketiga dengan skor 369, yaitu frustration level atau FR, yang berkaitan dengan tingkat kondisi frustasi. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di slide ini, saya akan menjelaskan hubungan antara produktivitas indeks dengan hasil WWL. Sebelum ke hubungannya, mari kita jelaskan terlebih dahulu subjob itu apa dan main job itu apa. Subjob merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan oleh operator di R&D formulasi di PTXYZ. Untuk main job sendiri, yaitu pekerjaan non-rutin, contohnya itu seperti monitoring suhu, verifikasi timbangan, dan sebagainya. Nah, dari subjob dan main job ini, lalu dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus khusus yang telah dilakukan penelitian sebelumnya untuk didapatkan hasil produktivitas indeks. Nah, mari kita lihat bahwa di grafik menunjukkan bahwa nilai produktivitas indeks dari Mr. X sendiri melampaui target yang telah ditentukan. Dengan target sendiri itu di angka 0,9, Mr. X di bulan Januari hingga Desember hanya satu kali dia tidak memenuhi target, yaitu di bulan Oktober, dan itu pun hanya berbeda 0, saja. Namun, jika dilihat kembali dari hasil total responden 25 responden operator yang telah mengisi kuesioner, maka didapatkan hasil nilai WWL yang cukup mengejutkan. Karena operator itu jika diperhitungkan nilai WWL-nya, angkanya masuk ke dalam kategori ambang batas atas, kategori tinggi, sampai ke kategori sangat tinggi. Maka jika dihubungkan antara nilai akhir skor WWL terhadap produktivitas indeks di lab R&D formulasi PTXYZ, maka didapatkan satu benang merah yang saling berkaitan, yaitu adanya sebuah target yang telah dipenuhi oleh operator, namun dengan tingkat nilai akhir skor WWL yang sudah melewati ambang batas wajar, yaitu di kategori beban kerja mental tinggi dan sangat tinggi. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan operator dengan hasil interpretasi NASA TLHEX. Sebelum lebih jauh, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu operator. Operator merupakan salah satu bagian subdepartemen di R&D formulasi yang bekerja di pelaksana lapangan yang bertugas mengerjakan subjob dan main job itu sendiri. Nah, dari pekerjaan subjob dan main job yang dia lakukan, ada beberapa indikator yang mempengaruhi mengapa tingkat interpretasi nilai WWL dari operator di lab R&D ini sangat tinggi. Yaitu akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dari tingkat tekanan dari atasan untuk secepat mungkin menyelesaikan proses pengerjaan. Yang kedua, operator dituntut untuk mengeluarkan tenaga ekstra jika
di dalam proses penimbangan, misalkan sebagai contohnya, atau proses lainnya. Sebagai contoh pula, di mana operator membutuhkan tenaga untuk mengangkat beban-beban yang berat jika dilakukan terhadap formula-formula atau batch record yang skalanya itu sangat tinggi. Lalu contoh yang lain, indikator lain yaitu pada saat proses pengerjaan formula pun operator dituntut untuk bisa berpikir dan menganalisa bagaimana apakah proses yang dia kerjakan itu kapasitas kualitas produknya itu apakah maksimal, apakah masih butuh perbaikan kembali. Lalu contoh indikator yang lainnya, dalam pengoperasian mesin pun operator dituntut untuk menghilangkan sebuah breakdown mesin seminim mungkin. Mengapa dituntut untuk menghilangkan breakdown mesin? Karena sirkulasi pemakaian mesin di lab R&D formulasi ini cukup padat. Jadi misalkan ada sebuah breakdown mesin, maka penelitian produk-produk yang lainnya akan terhenti. Oleh karena itu, maka tingkat KPI dari formula atau tingkat KPI dari R&D bisa tidak tercapai. Lalu dari berbagai pekerjaan di main job yang ada, lalu ada pekerjaan subjob juga yang harus dikerjakan oleh operator tersebut. Sehingga waktu yang seharusnya dikerjakan untuk pekerjaan main job malah harus disisihkan pula untuk pekerjaan subjob. Seperti itu. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Silakan Nada. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil interpretasi beban kerja mental di R&D PT XYZ dari total responden operator sebanyak 25 orang, maka dapat disimpulkan bahwa 18 orang mempunyai beban kerja mental yang sangat tinggi dan 7 orang mempunyai beban mental yang tinggi. Kemampuan fisik maupun psikis dari setiap karyawan yang bekerja di R&D PT XYZ berbeda-beda, sehingga batas beban yang diterima juga beda-beda. Pentingnya pengukuran pada suatu pekerjaan bertujuan untuk mengetahui batas kemampuan seseorang, sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam penentuan target produksi di indeks di PT XYZ. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Officer merupakan divisi yang mengatur pekerjaan yang dilakukan oleh operator setiap harinya. Namun, ketika officer tidak bisa membagikan pekerjaannya secara efektif dan efisien, menyebabkan adanya kondisi beban kerja mental yang dirasakan oleh para operator. Seharusnya, officer di sini bisa membagikan pekerjaan secara merata dan berjenjang, sehingga operator bisa mengerjakan pekerjaannya satu persatu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penumpukan pekerjaan ini dilandasi karena adanya penumpukan pekerjaan yang diberikan officer kepada operator, sehingga operator bekerja dengan tekanan waktu yang sangat tinggi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.